Alat ini itu dibuat pada tahun 1920. Jadi yang menemukan adalah F.W. Aston. Saat itu masih sederhana. Aston ini itu menggunakan instrumen ini untuk isotop neon dan menghasilkan hasil yang tidak terbantahkan bahwa neon memang punya isotop. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah pada saat ini, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembacaan buku kimia dasar. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah instrumen yang sangat spesial untuk menghitung massa dari molekul. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dulu dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khususnya kepada Bapak Raymond Chong yang punya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Ya, karena amin. Malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah instrumen. Dari minggu lalu, ini kan materi tentang stoikiometri. Sudah dikasih tahu bahwa stoikiometri itu adalah proses permainan penyimbangan sebelum dan setelah reaksi. Apa yang diimbangkan? Massa materi, bisa juga jumlah atomnya. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana caranya para ilmuwan saat itu, atau saat ini juga, itu menentukan massa dari sebuah materi, dari sebuah atom atau molekul. Nah, salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan mass spektroskopi. Yang menarik adalah bahwa ternyata di buku kimia dasar ada instrumen. Ini adalah sebuah pengetahuan yang benar-benar baru buat saya, karena di universitas biasanya mata kuliah instrumen itu dibedakan, tidak dimasukkan ke mata kuliah dasar. Sehingga di buku ini ketika dimasukkan, ya meskipun jumlahnya tidak panjang, hanya sekilas saja tentang, oh kalau kita mau cari massa itu dengan pakai alat ini loh, seperti itu saja. Tapi saya kira ini menjadi menarik dan penting juga untuk diduplikasi, misalnya di sekolah-sekolah. Ya seringkali saya menyampaikan mungkin ya bentuknya kritik atau saran, misalnya kenapa atau bagaimana mungkin siswa SMA, MA, SMK itu mempelajari atom tapi mereka tidak pernah diajak dulu untuk membuktikan apa itu atom. Nah, ini pun sama. Bagaimana bagaimana orang yang baru belajar kimia, entah itu di awal-awal kuliah atau di SMA, diajak untuk berbicara tentang massa materi, massa atom, massa molekul, tapi tidak pernah dikasih tahu bagaimana cara menentukan atau bagaimana mencari tahu massa dari sebuah materi itu. Nah, ini di buku ini diberikan. Nah, sehingga buat saya ini menarik, tidak panjang dan penting gitu. Jadi kita akan berbicara tentang mass spektroskopi atau biasa disingkat MS. Jadi MS ini adalah sebuah metode langsung dan akurat. Jadi sebuah metode langsung dan akurat yang digunakan untuk menentukan massa dari atom atau molekul dengan prinsip apa? Dengan menggunakan eh, hantaman ion bermuatan yang punya massa tentu saja pada sebuah detektor. Ini nanti hasilnya kan buah spektra. Itulah kenapa di sini eh, instrumennya itu disebut mass spektroskopi. Saya akan menjelaskan atau menggambarkan lah ya, lebih tepatnya menggambarkan bagaimana instrumen ini bekerja dan kenapa dia bisa menghitung dari massa suatu atom. Dan yang penting adalah dia bisa memisahkan antara massa-massa yang berbeda bahkan oleh isotop yang berbeda. Gitu. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Ini kalau di buku itu dimasukkan dalam bentuk gas. Jadi ini ada sampel gas. Sampel gas. Gas masuk. Kita bisa cari contoh bebas ya, bebas saja. Misalnya ada gas metan kayak atau ada juga gas neon, ada juga molekul-molekul yang lain juga boleh.
etanol, apapun lah ya bisa. Jadi ini masuk dalam bentuk gas. Lah, gasnya masuk ke sebuah tabung di sini. Nah, di awal ini itu ada sebuah untaian. Nah, saya ini dulu lah, saya memberikan informasi terlebih dahulu. Ini nanti gambarnya itu dalam bentuk tabung. Nah, tabungnya itu harus divakum. Alasannya kenapa kok tabungnya itu harus divakum? Karena misalnya kita contoh sedang ingin menganalisis gas metan. Kalau misalnya ini tabungnya tidak vakum, berarti nanti yang akan teranalisis itu tidak hanya gas metan, tetapi juga termasuk gas-gas yang masih ada. Sehingga sebelum sampel gas ini masuk, ini kondisi tabungnya harus vakum terlebih dahulu sehingga pure yang ada di dalam sini ini hanya ada gas sampelnya saja, seperti itu. Nah, oke, kita mulai di sini. Ini ada gas metan. Ini apa ini sebenarnya? Ini adalah berkas penembakan elektron. Jadi ini nanti akan ada elektron yang bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena sebenarnya ini diberi energi yang sangat tinggi. Jadi ini berkas penembakan elektron. Ini dia masuk ke sini, gas metannya ada di sini. Nah, ini akan mengubah sesuatu, ya taruhlah ini contohnya saya simpulkan M, gas metan berubah menjadi plus radikal. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena dia akan kehilangan satu elektron. Jadi contohnya misalnya, ini misalnya ada gugus O gini ya. O gini. Nah, ketika ini ditembak oleh elektron, akan ada satu elektron yang lepas. Jadi akan ada satu elektron yang lepas. Berarti kan begini. Head, atau ini gambarannya ginilah, biar lebih jelas. Akan ada satu elektron yang lepas, tinggal satu. Dan karena dia tidak berpasangan, dia radikal. Jadi dia akan menjadi plus, karena elektronnya hilang satu, dan dia radikal. Akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, di buku itu tidak ada, tapi barusan saya ingat bahwa di instrumen MS, ketika materi itu sudah ditembak, dan dia berubah menjadi ion positif radikal, dia akan ada proses namanya fragmentasi. Fragmentasi. Dia akan terpecah-pecah, terfragmen-fragmen. Terpecah. Misalnya, ada materi seperti ini, terus dia tertembak dan menjadi radikal di sini, dia akan terfragmen, dia akan mungkin pindah ke sini, dan dia akan memotong, dan akhirnya berubah menjadi ya seperti ini misalnya. Jadi dia akan terfragmen, atau mungkin dia akan memotong tubuhnya di sini, atau memotong tubuhnya di sini, seperti itu. Jadi setelah ditembak itu, radikal ini dia akan berpindah, menentukan posisi mana dia yang paling stabil untuknya. Sehingga dia akan, untuk proses menstabilkan itu, dia akan memotong dirinya, dan itulah yang disebut dengan fragmentasi atau terpecah. Oke, itu. Jadi di sini dia akan diubah dalam bentuk ion radikal positif, terfragmen juga, gitu. Lalu, nah, dia akan bergerak. Nah, di sebelah kanannya ini akan ada dua lempeng. Di sini itu nyebutnya lempeng pemercepat. Nah, dari sini dia akan terpancar gini. Nah, ini berkas materi-materinya itu. Ini adalah, nah ini yang dua ini adalah lempeng pemercepat. Materi-materi yang ada di sini itu bergeraknya akan tertarik ke sini karena dia itu sudah bermuatan sehingga dia bisa diarahkan. Nah, lempeng ini diberi muatan listrik yang berlawanan dengan materi yang sudah terion, sehingga ketika dia sudah terion, dia bisa diinduksi oleh sebuah listrik. Ya meskipun kalau kita belajar yang dulu sekali itu bahwa atom itu memang sudah bisa terinduksi oleh listrik. Itulah kenapa di sini ketika ada lempeng yang bermuatan listrik, dia akan bergerak.
disebut lempeng pemercepat, dan ini ada slit kecil di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia akan melewati ini, ada lempeng pemercepat sehingga dia segera bisa melewati di sini. Setelah lempeng pemercepat akan ada apa lagi? Saya coba agak jauh gambarnya. Di sini nanti dia akan bertemu dengan magnet. Dia akan bertemu dengan magnet. Nah, sama dengan si lempeng pemercepat, dia diberi tekanan listrik yang muatannya berlawanan. Si magnet itu kan juga dia bisa menginduksi materi, sehingga dia akan ada belokan materi. Saya belokkan ke atas ini. Nah, akan ada ini lintasannya berkelok. Ada belokan begini. Nah, keterangannya adalah kelokan itu nanti magnet ini digunakan untuk memisahkan antara satu materi dan materi yang lain yang memiliki muatan atau massa yang berbeda. Jadi kelokan bergantung pada perbedaan muatan dan massa. Sehingga perbedaan antara muatan listrik dan massa dari yang kecil dan yang besar itu akan berpisah. Nah, di sini ada listrik dibagi massa. Ketika perbedaannya itu kecil, perbedaan antara muatan listrik dan massanya itu kecil, lintasannya itu berbentuk kurva dengan jari-jari lebih besar. Sementara sebaliknya, untuk E dan M yang perbedaannya itu besar, dia akan memiliki lintasan kurva dengan jari-jari yang lebih kecil, seperti itu. Jadi ini nanti akan berpengaruh pada proses belokan ini. Jadi nanti ada belokannya tuh yang cepat, ada yang gini, ada yang lama, gini, ada yang cepat. Nah, ini bergantung pada apa? Bergantung pada perbandingan antara E dan M. Jadi tak tuliskan di sini, ketika E dibanding M, muatan listrik dibagi dengan massa itu kecil, kelokannya itu akan besar. Ini belokan. Sementara ketika E dan per M-nya itu besar, kelokannya akan kecil. Nah, seperti ini. Inilah yang menyebabkan dia itu bahkan memisahkan per isotop itu beda. Misalnya taruhlah kita yang sudah kenal kan ada isotop hidrogen, ada hidrogen 1, ada hidrogen 2 yang disebut deuterium itu, ada hidrogen 3 yang disebut tritium itu. Karena masanya ini berbeda, ini nanti akan terpisah, padahal sama-sama semua ini adalah keluarga hidrogen meskipun yang berbeda adalah massa atomnya, seperti itu ya. Jadi akan dapat dibedakan massanya itu akibat kita memberikan magnet ini karena perbandingan E per M. Massa ditentukan dari sejauh mana muatan ion dibelokkan. Lalu ketika dia bergerak, dia akan ketemu dengan detektor yang kerjanya adalah dengan menentukan muatan arus listrik yang dihasilkan dari benturan ion-ion ke detektor ini. Nah, ini benturan ini akan memunculkan muatan listrik dan ini akan diterjemahkan. Oke. Kita tahu bahwa ini sampel, misalnya kita sampelnya itu berilah contoh misalnya contohnya itu taruhlah 10 gram gas. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini akan ada ion dan terfragmen. Taruhlah contoh ini 10 gram gas adalah materi yang ini tadi ya. Ini bentuk terpen seperti ini. Nah, dia akan terpecah. Jadi dia tidak akan ada seperti ini. Jadi seperti ini tuh mungkin akan ada, tapi bentuk yang seperti ini juga akan ada bawahnya ini, atau bentuk yang begini. Yang ini itu dari sininya, terus di sini, satunya itu di sini. Taruhlah 3 ini, tapi pasti akan ada lagi sih. Nah, ternyata ada yang lebih stabil. Misalnya yang lebih stabil adalah ini. Misalnya ini ya. Nah, berarti ketika jalan-jalan di sini,
jumlah si senyawa 1 itu akan lebih sedikit, jumlah di senyawa 2 itu lebih sedikit, yang paling banyak adalah senyawa 3. Yang jalan-jalan di sini itu akan ada lebih banyak jumlah di sini. Nah, taruhlah sampai sini, cara proses penerjemahan dari si detektor itu adalah abundans rata-rata. Jadi kelimpahan rata-rata. Misalnya, oh ternyata itu totalnya 100%. Oh, jadi dan dinaikkan. Misalnya, oke yang paling banyak itu ini. Oke, ini dibuat 100%. Nah, yang ini sama ini itu berapa persen dibandingkan dengan ini? Misalnya kalau kita di sini karena tadi 10, misalnya di sini, oh ternyata ini 5, oh ternyata ini itu 1, ini ada 4. Nah, 5 ini dibuat 100%. Nah, 1 dari 5 itu berapa misalnya? Ini kan kita bisa hitung, oh ini 20%. 20%. 20% dari 1 ke 5 itu 20. Ini 80. Ini 80%. Jadi kurvanya nanti itu akan ini setinggi 100%, yang ini 1%, yang ini 80%. Seperti itu. Oke. Nah, ini alat ini itu dibuat kapan? Alat ini itu dibuat pada tahun 1920. Di awal abad ke-20 ya, 1920. Ini juga masih era-era ilmuwan top yang banyak kita bicarakan dari kemarin itu ya. Jadi yang menemukan adalah F.W. Aston. Saat itu masih sederhana sekali, dan dia Aston ini itu menggunakan instrumen ini untuk isotop neon dan menghasilkan hasil yang tidak terbantahkan bahwa neon memang punya isotop. Jadi saat itu Aston itu membuktikan bahwa neon itu tidak hanya memiliki massa 20, tapi juga ada massa 22. Jadi isotop neon. Hasil spektra yang dihasilkan oleh Bapak Aston adalah ini 20 ya. Jadi bawah itu massa molekulnya, ini 21, ini 22. Nah, dia itu kan membuktikan bahwa ternyata neon itu massanya tidak hanya 20, tapi ada 2 jenis, yakni 20 dan 22. Dihasilkan grafik seperti ini. Sekali lagi bahwa ini 100%, ini abundansnya. Jadi 20 itu massa yang terhitung adalah 19,9924 SMA. Sebanyak apa? Sebanyak 90,92% dari total. Jadi kalau misalnya ini 10 gram, 90,92%-nya itu adalah si neon 20. Dan muncul lagi, ternyata spektranya itu gini. Oh, di 22 muncul lagi. Di 22 dengan massa 21,9924 SMA, massa yang seperti ini itu muncul lagi dengan jumlah 8,82%. Kalau dibuat seperti ini, ya berarti kalau yang ini tadi itu ini 50%, ini 10%, dan ini 40%. Gitu. Jadi tapi naiknya nanti itu totalnya di 50, sementara kalau yang ini itu dibulatkan menjadi kelimpahan rata-rata, ini dibuatkan 100, berarti ini 20, ini 80 gitu. Ini tadi disebutkan bahwa ini adalah sederhana. Kenapa sederhana? Karena ternyata ketika dilakukan perbaikan, ilmuwan itu mendapatkan hasil yang lebih sensitif. Apa? Ternyata di sini, ini kan kita melihat bahwa di 21 kan tidak ada. Ternyata ada loh neon 21. Jadi ternyata aslinya di dunia ini neon itu ada isotop 20, 21, dan 22. Kenapa kok di penemuan Bapak Aston tahun 1920 itu tidak muncul? Karena belum cukup sensitif. Sehingga ketika sensitivitasnya dinaikkan, ini ternyata ada neon 21 ini, dan jumlahnya itu di dunia hanya 0,0257%. Masanya itu 20,9940 SMA. 0,257%. Kalau dijumlahkan real eksaknya, ini itu 26 atom
dalam 10.000 atom. Bayangkan dalam 10.000 atom hanya ada 2, 6 dan terdeteksi. Inilah salah satu titik penting dari sensitivitas yang ada di kimia. Jadi ini adalah MS yang alat yang digunakan untuk mendeteksi massa itu. Jadi kalau yang seperti ini tadi gimana gambarnya? Nah, tapi kita perlu menghitung dulu, kita perlu menghitung ini masanya berapa, ini masanya berapa, ini masanya berapa. Karena diurutan seperti ini 20, 21, 22. Ini kita hitung, ini misalnya, ini kan C itu harusnya kan, ini C, 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 C. Oke, biar cepet aja misalnya ini 2, ini 2. Pokoknya setiap ujung kita beri 2 ya. Kita biar cepet aja. Ini harusnya ini C itu 12, terus ada H-nya 3. Tapi teman-teman belum sampai di sini di buku itu, jadi saya singkat saja. Prinsipnya sama, tapi nilainya yang saya ubah. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini berarti 2, 2, 2. Ini 2, 2, 2, 2. 4, 6, 8, 10, 12. Ini masanya 12. Kita ibaratkan 12. Ini itu 2, 3 berarti 6. Ini itu 2, 3, 4 berarti 8. Oke, dari sini kita ketemu massa ada 12, 6, dan 8. Berarti di sini kita siapkan, ini ada 6, di sini ada 8, di sini ada 10, di sini ada 12. Di 6 munculnya paling kecil 20%. 20% segini saja misalnya. Lalu di 8 muncul paling banyak 100%. Lalu 10 tidak ada, 12. 12-nya muncul 80%. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah spektra massa dari senyawa yang kita buat barusan. Seperti ini. Gitu. Jadi bawahnya itu massa materinya. Oke, itu adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan massa sebuah materi, teman-teman. Ada atom, ada molekul, karena Bapak Aston itu mencarinya neon, berarti dia itu atom, sementara contoh saya itu molekul. Jadi kita sudah berkenalan dengan, oh ternyata ini loh, alat yang digunakan untuk mendeteksi sebuah massa dari atom, jadi dan molekul. Jadi tidak sekedar, oh kamu diberitahu bahwa, oh massa atom itu sekian ya, tapi bagaimana cara menentukannya? Nah, salah satunya dengan MS. Singkat memang, tapi penting informasinya biar kita tahu, oh dari sini, begini loh caranya. Dan cara mengajar yang seperti ini, seperti Bapak Raymond Chang ini, yang saya cocok di SMA. Jadi dibuktikan dulu bahwa, oh bagaimana kita dikasih tahu, dikasih paham tentang massa. Jadi massanya karbon itu 12. Gimana cara menentukan bahwa karbon itu 12? Ya dengan menggunakan mass spektroskopi. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai sekarang ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan topiknya apa ya? Saya injang dulu. Oh, minggu depan kita menghitung di persentase atom di dalam sebuah molekul. Jadi kita ngitung lagi, kita cari tahu apa benar perhitungan-perhitungan ini sulit atau sebenarnya kita bisa menggapai itu. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.